10 film Korea sad ending, bikin banjir air mata. Yang pertama ada Birthday. Film ini terinspirasi dari tragedi nyata tenggelamnya kapal feri Seawall pada 2014 di Korea Selatan. Kejadian itu merenggut 304 penumpangnya yang kebanyakan murid SMA yang sedang dalam perjalanan wisata nih guys. Dikisahkan putra sulung pasangan Jung Il dan Song Nam menjadi salah satu korban dari tragedi naas itu. Di tengah trauma yang dirasakan keduanya, mereka berusaha mempertahankan keutuhan keluarga dan membahagiakan seorang anak perempuannya. Keluarga ini pun masih kerap merayakan ulang tahun sang putra meski dia telah meninggal dunia nih guys. Sepanjang film ini, penonton akan dibuat ikut merasakan pilu perasaan orang tua yang ditinggalkan anak untuk selamanya nih guys. Lanjut ke yang kedua, ada Be With You. Film melodrama ini bercerita tentang keluarga kecil yang beranggotakan ibu Suah, ayah Woo-jin, dan anak laki-laki mereka Ji-ho. Kebahagiaan keluarga kecil ini harus sirna ketika Suah meninggal nih guys. Woo-jin kemudian mengurus Ji-ho sendirian sebagai orang tua tunggal. Kondisi fisik Woo-jin pun tidak terlalu baik karena penyakit yang dideritanya. Sementara Ji-ho belum bisa menerima kematian sang ibu. Hingga suatu hari di musim hujan, ibunya muncul, namun harus kembali berpisah ketika musim panas tiba nih guys. Lanjut ke yang ketiga, ada Stand By Me. Stand By Me merupakan film yang mengisahkan hari-hari terakhir seorang kakek dengan cucunya nih guys. Sang kakek harus merawat dua cucunya yang masih kecil, yaitu Do-gu dan Do-gi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kakek bekerja serabutan di tengah kondisi yang rentan. Tahu bahwa umurnya tidak lama lagi, sang kakek berusaha memberi hadiah terakhir yang mungkin dia bisa berikan kepada cucunya nih guys. Lanjut ke yang keempat, ada The Preparation. Film Korea ini mengisahkan ibu bernama Esun yang didiagnosis menderita kanker stadium akhir, namun harus tetap merawat anaknya yang berkebutuhan khusus nih guys. Usai dokter memvonis hidup Esun tidak akan lama, ia mulai menyiapkan perpisahan dengan sang anak. Di sisi lain, anaknya pun tidak pernah menyadari penderitaan ibunya nih guys. Lanjut ke yang kelima, ada Ode to My Father. Ode to My Father menggambarkan sejarah Korea Selatan dari tahun 1950-an dari sisi kehidupan rakyat biasa selama Perang Korea. Film ini bercerita tentang Doksu yang kehilangan adik dan ayahnya saat mencoba lari dari zona perang. Dengan anggota keluarga yang tersisa, Doksu tetap melanjutkan perjalanan ke pelabuhan di selatan kota Busan. Selama di Busan, Doksu teringat tentang janji yang diucapkan oleh ayahnya pada waktu mereka berada di zona perang, yaitu untuk melindungi dan menjaga keluarganya nih guys. Lanjut ke yang keenam, ada Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 berkisah tentang terpisahnya seorang anak dari sang ayah yang cacat mental akibat dituding membunuh. Lee Yong-woo terpaksa harus berpisah dengan anaknya dan ditempatkan di penjara nomor 7 dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Iba melihat sang ayah, para tahanan lain berencana untuk mempertemukan Yong-woo dengan anaknya nih guys. Lanjut ke yang ketujuh, ada A Werewolf Boy. Film Korea yang satu ini mengisahkan hubungan antara manusia serigala dengan gadis biasa yang sulit untuk ditakdirkan bersama nih guys. Hanya Sunyi yang bisa menjinakkan Chulsu nih guys. Akibat naluri kebinatangan Chulsu yang meresahkan warga, ia kemudian ditangkap penduduk desa dan membuatnya terpisah dengan Sunyi. Hingga akhirnya Sunyi harus pindah rumah, namun Chulsu tetap di desa sambil berharap sang gadis kembali. Tapi selama bertahun-tahun, Sunyi tidak kunjung kembali ke tempat itu nih guys. Lanjut ke yang kedelapan, ada Harmony. Harmony menceritakan tentang seorang wanita bernama Jong Hae yang masuk penjara saat sedang hamil tua lantaran tidak sengaja membunuh suaminya yang sering melakukan kekerasan. Bahkan Jong Hae harus melahirkan anaknya di dalam penjara. Namun ia harus rela bahwa anaknya akan diadopsi nih guys. Demi bisa bertemu anaknya kembali, Jong Hae membentuk grup paduan suara di dalam penjara agar suatu hari bisa tampil di panggung yang sama dengan Min Woo nih guys. Lanjut ke yang kesembilan, ada A Moment to Remember. Film ini menceritakan perjalanan cinta antara Kim Soo Jin, perancang busana yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Choi Chul-soo, mandor bangunan yang bercita-cita sebagai arsitek. Tidak butuh waktu lama, keduanya pun langsung saling menyukai kemudian menikah nih guys. Pernikahan mereka diuji ketika mengetahui Soo Jin mulai pikun dan terjadi insiden yang serius.
Chulsu yang mencari bantuan medis mengetahui bahwa Sujin didiagnosis Alzheimer. Kendati Sujin dan Chulsu sama-sama tertekan, keduanya tetap berkomitmen untuk tetap bersama nih guys. Lanjut ke yang terakhir, ada Winstruck. Meskipun bergenre komedi romantis, namun film ini dapat membuat penonton menangis haru di akhir ceritanya loh guys. Film Korea ini menceritakan seorang polwan, Kyung Jin, yang salah tangkap penjahat. Alih-alih penjamret, Kyung Jin malah menangkap seorang guru fisika, Myung Woo. Usai pertemuan itu, mereka mulai tertarik satu sama lain nih guys. Hingga suatu ketika, Kyung Jin bertugas Myung Woo yang diam-diam mengikutinya tidak sengaja tertembak dan terbunuh nih guys. Kyung Jin yang depresi atas kematian kekasihnya itu mencoba untuk mengakhiri hidup, namun upayanya selalu gagal nih guys.